Halo semuanya, balik lagi di AP Tahu Bulat. Kagak salah, ini King Rifan. Kali ini Rifan bakal ngebahas yang pastinya lu pada pasti bertanya-tanya, kenapa gitu ya kita yang beli moge malah pemerintah yang repot. Udah mah kita mahal-mahal beli moge harganya sampai ratusan juta, sampai Indonesia malah jadi miliaran. Belum juga kalau misalkan ngomongin spare partnya yang mahal-mahal, pajaknya juga malah ikut mahal ya. Kalau misalkan kita lihat bandingin sama motor-motor umum yang padahal mah paling roda apa sih? Paling rodanya juga sama dua. Tapi kenapa gitu ya? Moge relatif lebih mahal daripada motor bebek Supra Repo yang padahal mah kita tahu nih ya motornya Shogun misalnya. No, motor lebih kencang dari jet tempur Elon Musk. Padahal kan ini moge juga sama-sama motor. Tapi kenapa ini moge harus diperlakukan secara khusus? Yang udah mah maintenance-nya juga mahal, malah negara ikut-ikutan malah ngemahal-mahalin ini motor. Ya ilah, pakai ada pajak barang mewah segala nih itu. Lagian nih motor apa bedanya sih? Emang nih motor banyak gambot kayak damper kan kagak? Ya ilah. Dan kira-kira ini alasannya kenapa sih? Ya pastinya banyak deh dari kalian yang bertanya-tanya gitu ya. Kenapa harga motor gede atau moge di Indonesia bisa jauh lebih mahal dibandingkan di negara asalnya? Dan mengapa pajak untuk moge emang tergolong lebih tinggi daripada motor-motor umum? Seperti biasa, yang follow IG Rifan dari sini nanti bakal Rifan fallback. Linknya ada di pin komentar, tinggal langsung klik. Ya, subscribe juga sih. Jadi yang pertama kita bakal bahas dulu tentang pajak barang mewah untuk moge. Salah satu alasan utama mengapa harga moge begitu mahal di Indonesia adalah pajak barang mewah atau PPNBM. Pemerintah Indonesia mengenakan pajak tinggi untuk barang yang dianggap mewah. Padahal mah Fiction Jamet, Epi Jamet juga motor mewah tapi pajaknya murah-murah baik. Oke. Ya pokoknya termasuk moge dengan kapasitas mesin yang besar, biasanya di atas 250 cc. Jadi pajak ini dikenakan untuk membatasi konsumsi barang-barang mewah dan menambah pendapatan negara. Intinya mah itu apa? Menambah pendapatan negara biar kas negara semakin banyak. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu pada mampu beli moge yang harganya mahal, berarti lu pada harusnya jangan ngeluh dengan pajak yang udah ditentukan oleh negara. Itu negara mah udah baik memberikan pajak yang mahal kepada warganya. Kalau misalkan lu pada mau beli moge, kenapa? Biar popularitas moge agak terlalu banyak di Indonesia. Kalau misalkannya banyak entar repot. Sekarang motor standar baik pada di board up kencang-kencangan arogan lah ini. Kalau misalkannya harga moge murah di Indonesia, bayangin ada Gojek pakai Panigale P4 kagak lucu. Belum Gokar pakai McLaren, ngelawak jadinya kan. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Makanya negara tercinta kita berinisiatif memberikan pajak yang mahal. Biar pertama untungnya buat kas negara, yang kedua biar orang agak terlalu beli gitu ya. Ada baik dah. Ya intinya sebagai gambaran dah, jadi pajaknya itu bisa mencapai 125% dari harga asli moge. Anjay, bayangin dah. Jadi kalau misalkannya lu pada beli moge misalnya itu Jupiter ataupun Revo yang harganya itu 400 juta. Nih kalau misalkannya udah dijual di Indonesia bisa 2 kali lipat, bisa 800 juta. Belum juga ditambah pajak impor, bea cukai, PPNBM dan lain-lain. Jadi kalau misalkannya lu pada punya BMW X1000 RR mau ditukar tambah sama Shogun Smash apa Revo gitu ya, bisa repot dah lu nambah ya. Nah kita langsung dah lihat secara subjektif. Ininya kenapa sih gitu ya ada pajak barang mewah? Padahal mah aneh-aneh baik, buat apa sih kita yang beli kok malah negara yang repot? Tunggu dulu, nih kita lihat ya. Ada dua alasan. Yang pertama adalah untuk mengatur konsumsi. Jadi pajak tinggi ini bertujuan untuk mengurangi konsumsi barang-barang mewah oleh kalangan tertentu sehingga terjadi pemerataan ekonomi gitu. Jadi biar orang yang emang pas-pasan kagak terlalu maksain buat beli Thunder misalnya gitu ya. Apalagi kalau misalkan udah beli Shogun buat transportasi ke Mars gitu, biar orang-orang tetap waras lah gitu. Terus yang kedua pastinya untuk pendapatan negara. Harusnya ini yang pertama sih, yang pendapatan negara ya, karena poin utamanya itu ini buat income ke negara. Anjay. Pajak ini berkontribusi terhadap pendapatan negara yang digunakan untuk pembiayaan berbagai program dan proyek pembangunan. Intinya kita tahu kalau misalkannya pajak itu buat kita sendiri, balik lagi ke kita, ya kan, dari rakyat untuk rakyat.
Ini emang fakta kan, misalnya infrastruktur, fasilitas jalan kan pasti bener-bener digunakan untuk kita juga. Makanya jalan di Indonesia relatif bagus gitu. Nah terus kalau misalkannya kita lihat gitu ya Bang Ripan terkait proses impor dan biaya tambahan. Ya selain PPNBM moge yang diimpor ke Indonesia juga dikenakan biaya tambahan seperti bea masuk dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi bea masuk untuk kendaraan bermotor di Indonesia bisa mencapai berapa tebak? 50% dari harga dasar motor. Lalu ada PPN sebesar 11% dan pajak penghasilan atau PPH yang besar itu 10%. Totalin ada berapa persen totalnya dah tuh. Jadi kalau misalkan lu pade nih mau motor yang murah langsung baik datang ke pabriknya. Lu datang ke Jepang dah. Misalnya lu ke Jepang mau beli Kawasaki Ninja H2R karena kalau misalkannya di Indonesia mahal. Jadi lu pade mendingan langsung ke Jepang ke pabrik Kawasaki Ninja H2 ke dealer Kawasaki langsung murah. Nah tuh motor ntar lu masukin ke tas dan isi Ninja H2R nya ntar pakai di Indonesia gitu. Gampang, lu gak usah ribet-ribet. Jadi ya terkait presentase tadi, kalau misalkannya kita contohin dah moge yang emang sangat terdampak oleh pajak ini misalnya gitu ya, Harley Davidson, Fatboy dan Ducati Panigale P4. Harley Davidson Fatboy misalnya di Amerika Serikat dihargai sekitar USD 200.000 dolar atau sekitar 300 juta. Tapi tuh buat kalau misalkannya udah masuk ke Indonesia harganya bisa 700 sampai 800 jutaan. Gitu. Selain itu kita lihat juga dah emang ya contoh moge dan emang kisah di baliknya. Misalnya si Harley Davidson. Jadi emang merek asal Amerika Serikat ini emang terkenal dengan mesinnya yang besar dan ikonik. Motor seperti Fatboy dan Street Glide terkena dampak pajak tinggi yang menjadikannya barang yang hanya dimiliki oleh kalangan elit. Emang kalau misalkannya kita lihat ya user Harley mah yang penting nggak apa-apa kan mereka mah sopan gitu ya. Kagak ada Harley yang no paper, semua user Harley pasti full paper. Terus yang kedua ini saingannya motor dari si Jupiter MX yang emang gak bisa ikut WSBK karena emang kagak sesuai regulasi. Itu adalah Ducati Panigale P4. Jadi motor asal Italia ini emang merupakan contoh lain yang di Indonesia bisa memiliki harga 2 kali lipat dari harga aslinya. Nah emang Bang Ripan nih kalau misalkan yang ngomongin sejarah gitu ya, emang dari kapan sih ada pajak-pajak buat moge-moge kayak gini gitu ya? Ya emang kebijakan pajak moge di Indonesia emang mulai terlihat signifikan sejak tahun 90-an 1990-an ketika pemerintah mulai menerapkan tarif pajak tinggi untuk kendaraan motor mewah. Jadi seiring berjalannya waktu nih ya, pemerintah memperbarui regulasi ini untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pendapatan negara. Untungnya basreng sama cireng jangan sampai jadi barang mewah dah, soalnya repot kalau misalkannya sampai mahal ada pajak barang mewahnya. Gak kebayang kalau misalkannya seblak pajak barang mewah bisa mahal dah seblak, makanya jangan sampai seblak jadi barang mewah. Jadi selain itu juga emang di Indonesia masih memberlakukan PPNBM yang tinggi untuk moge dengan beberapa penyesuaian untuk motor listrik. Intinya moge dimahalin biar ada keringanan pada motor listrik. Jadi ya ada beberapa bacotan-bacotan tentang penurunan tarif pajak untuk mendukung adopsi kendaraan listrik. Jadi bakal ada waktunya saat dimana motor listrik bakal dipermudah sehingga orang mau kagak mau bakal pakai motor listrik. Gitu intinya. Jadi ya intinya itu sih paling kalau misalkannya ngomongin alasannya gitu ya, mengapa harga moge di Indonesia bisa sangat mahal. Kombinasi pajak barang mewah, bea cukai, dan PPN membuat harganya melonjak 2 kali lipat atau lebih. Ya gimana menurut kalian sekarang yang punya NMAX Turbo itu kan moge gitu ya, PCX, Aerox itu kan moge-moge, gimana user no motor jamet-jamet arogan.